Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah mobil yang paling legendary di Mercedes-Benz, tapi termasuk juga legendary di seluruh mobil. Di salah satunya, ini adalah Mercedes-Benz G-Class, the G-Wagon. Dan sekarang sudah muncul lagi di Indonesia, ada juga yang listrik. Nonton video ini sampai habis. Ini merupakan mobil yang paling abadi bentuknya. Bayangkan dari tahun 1979 baru berubah bentuk lagi, berubah model lagi sampai tahun 1991 itu W460. Tapi perubahannya yang tahun 92-nya itu tidak banyak berubah sebenarnya. Tapi kode bodinya berubah jadi W463. Kemudian tahun 2018 berubah menjadi seperti ini. Namun kode bodinya tidak berubah, tetap W463. 463 Second Edition, 463A. Anyway, itu berubah total. Mobilnya berubah total sampai sasisnya berubah total. Namun dipertahankan bentuk original khasnya. Seperti ada sen di atas sini, untuk headlampnya gini. Berkeseluruhan, kalau kasat mata, kalau orang nggak terlalu ngerti mobil, melihatnya nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita lihatnya lebih bulat-bulat. Nah sekarang tahun 2024 yang sekarang baru launching juga di Indonesia ini adalah W465 yang tidak berubah sebenarnya. Hanya aksesoris saja yang berubah dari W463. Anyway, ini adalah G63 AMG yang merupakan G-Class yang paling laku karena AMG mesin V8 kenceng. Ini dia. Wow, V8 4000 cc dengan turbo 2 buah menghasilkan tenaga 585 horsepower dan torsi maksimal 850 Nm yang kemudian dibagi ke 4 roda karena ini all wheel drive. Ini merupakan mobil yang kenceng dan ini adalah AMG beneran. Ya, kenapa kami bilang AMG beneran? Karena ada juga yang hampir AMG Mercedes itu dia tidak ada tanda tangan yang ngerakit mesinnya. Nah, ini adalah Mas Pascal Maulin nih, yang ngerakit mesinnya. Jadi dari nol sampai jadi mesinnya itu satu orang yang ngerjain dan dia yang tanggung jawab. Jadi kalau ada rusak apa-apa, ada yang salah, salahin si Mas Pascal ini. Tapi yang kami heran, ini kan SUV ya. Dari awal lahir tahun 79 ini dibuat untuk jadi mobil militer dan SUV yang bisa off-road. Nah, sekarang yang paling populer malah ini yang G63 yang sebenarnya terlahir dari pabrik tidak untuk off-road amat. Kenapa? Karena ini pakai ban jalanan, velg segede gini, suspensi bagus sekali untuk di track. Jadi ini untuk mobil ngebut. 22 inch, tebelnya 40, lebarnya 295, belakangnya belang ya? Sama 295 40 juga, 22 inch juga. Khas AMG di G-Class, buang samping knalpotnya. Oh iya, ada videonya. Ini tahun 2018 begitu berubah menjadi model seperti ini ya. Tim kami ada yang berangkat ke luar negeri untuk langsung mereview. Pertama kali model ini keluar itu tahun 2018 dan yang berangkat adalah Mas Mobi. Nah, sekarang di 465 apa saja yang berubah? Sama semua, tapi mereka melakukan perubahan kayak di sini nih. Ini tuh ada bagian hitam-hitam nih. Ini dikecilin lagi. Di yang sebelumnya itu lebih tebal sehingga lebih nahan angin. Kalau ini lebih tidak menahan angin. Terus di atas sini nih ada tambahan lagi untuk biar tidak menahan angin juga. Jadi coefficient of drag-nya lebih bagus. Coefficient of drag mobil ini nih adalah 0,55 dan ini sudah improve menjadi 0,49. Nah, ini khas masih belakangnya ban serep, tapi kalau untuk yang di elektrik itu bukan ban serep, ini suatu tempat charger. Anyway, nanti kita ke bagian yang listrik. Dulu khasnya suatu Jeep Mercy tahun 90-an, W460, di belakang sini adalah kursi adep-adepan seperti angkot. Ya, jadi bisa muat 4 orang lagi di belakang sini kalau empet-empetan. Sekarang ya jelas secara peraturan mungkin tidak boleh lagi karena tidak pakai seat belt dan safety-nya itu kurang sekali untuk di belakang sini. Kalau untuk kita kasih kursi lagi apalagi adep-adepan. Namun mereka tetap mendesainnya itu seperti ini, sebesar ini karena bentuk kotaknya. Dan ini kalau kita lipat tidak rata lantai juga ya kan. Karena tuntutan desain, kepraktisan itu tidak
seperti kepraktisan zaman sekarang karena desain zaman dulu. Ini bagus sih yang lapisin kulit begini ya. Tapi ya bagasinya luas sekali nih, ada keranjang ini segala. Tuh ada subwoofer sebelah sana. Nah, ini ciri khas G-Class dari zaman dulu sampai sekarang dipertahankan adalah suara itu. Suara pintunya. Ini khas sekali. Nutupnya tuh nggak boleh tanggung itu, kalau nutup tanggung, kenceng juga nih. Nutup tanggung, kenceng. Tar, nutup tanggung. Nah, nggak kenceng. Nah, ini katanya dibanding sama W463 sudah diimprove. Ini ada ventilasi, jadi ada ventilasinya di sini biar nutup pintunya lebih gampang. Gitu. Tinggi iya kan? Dan G-Class itu walaupun kelihatannya dari luar itu sangat besar mobilnya, sebenarnya dalamnya itu tidak besar-besar amat. Ini belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan ya, nggak nyampe 1 jengkal tapi kaki masih lega bisa masuk, headroom tentu lega sekali, tempat duduknya nyaman. Apakah masih bisa senderin lagi? Enggak, ini udah mentok pol segini. Kita dapat armrest dengan 2 buah cup holder di sini. Kalau kita naruh cup di sini kena tangan ya kan. Tapi kita kalau misalnya mau duduk tengah masih enak juga. G-Class adalah suatu mobil yang leather frame, jadi dia ada sasis di bawahnya. Walaupun ini yang model kenceng tetap dia pakai sasis di bawahnya. Nah, karena bodinya itu menjadi tinggi gara-gara ada sasis di bawah, jadi posisi tidur tengah ini cukup rendah kecil di bawah gara-gara emang secara bodi udah tinggi. Nah, ada 2 buah USB-C, 12 volt power outlet, ada kontrol AC belakang termasuk blowernya, suhu dan blower, dan seatbeltnya berwarna merah karena AMG itu racing. Ada pemanas joknya, nggak ada pendingin, adanya pemanas. Nah, kantong pintu lega banget, kita bisa naruh botol, dan ini nih kami suka, kita duduk depan dulu. Gagah sekali loh naik G-Class itu, kita nginjek footstepnya ini. Suara jerknya, nah ini kami suka suara ininya juga nih. Tuh dengar. Suara central locknya itu dipertahankan sampai ke zaman ini. Jadi nguncinya tuh firm gitu. Oke, interior nih bagus ya, kulit ya, ini kualitas Mercedes-Benz sekali. Pada video ini kita nggak terlalu bahas mobil yang ini ya, kita pengen bahas banyak itu mobil yang itu. Nah di sini tengah-tengah ini, hafalin ya, ini tuh ada untuk locker ya, untuk mengunci, untuk mematikan diferensial. Ini diferensial tengah, diferensial belakang, diferensial depan. Ini mesti secara berurutan. Tombolnya di sini. Jadi Jeep Mercy kalau waktu zaman dulu sekali itu ada di bawah, terus pindah ke atas. Nah sekarang pindah ke sini untuk diferensial locknya. Nah ini standar lah, kontrol AC kami seneng tidak di layar ya kan, semuanya tombol fisik di bawah sini, terus dia ngontrol layar sini, kita bisa pakai trackpad ini, kita bisa touchscreen, bisa juga ngontrol melalui sini. Oke, tapi kami selalu tidak suka setir Mercedes-Benz zaman sekarang, karena dia modelnya model kayak trackpad gitu loh, ini sering kesenggol, akhirnya gedein ngecilin volume sendiri. Kami nggak suka setir ini, sering kesenggol-senggol. Nah, di sini nih ada 2 puter-puteran, yang kanan puter-puteran, yang kiri enggak. Ya, ini untuk fungsi AMG-nya. Oke, posisi nyetir penting nih. Posisi nyetirnya G-Class ini udah paling rendah. Terus setirnya elektrik, menghasilkan posisi nyetir yang enak. Dan G-Class zaman dulu tuh jarak antara rem dan gas itu jauh banget. Kalau ini deket, enak. Sayang sekali mobil ini harganya itu agak-agak kurang reachable gitu. Karena on road-nya mobil ini adalah 8,2 miliar saja. Jadi harus nabung cukup lama sekali untuk bisa beli yang ini. Nah, kalau yang itu berbeda, itu lebih affordable. Yuk kita ke G-Class listrik. Yang AMG 0 ke 100-nya 4,4 detik, yang listrik 4,7 detik. Ini bukan mobil pelan ya. Kita buka kap sini. Nggak ada apa-apa.
ketutup gitu aja. Ini paling buat air kecerutan. Terus ini buat air apaan nggak tahu, harus mekanik yang buka. Minyak rem. Ya udah, nggak ada apa-apa, begini saja. Mengintip juga di baliknya, bisa dibuka tuh. Begitu aja komponen listrik semua. Ya, jadi, oke. Nggak banyak di bumi ini ada SUV leather frame yang listrik. Kenapa? Karena ini adalah sasis mobil. Sasis suatu leather frame itu lebih sempit dibanding bodinya. Tidak seperti mobil listrik pada umumnya, biasanya mobil monokok yang sudah didesain bawa baterai di bawahnya sehingga baterai bisa lebar. Kalau ini nggak bisa lebar, ini menyempit sehingga baterainya harus nyelip di antara kedua sasis itu. Tapi ini bisa dengan cara ditumpuk baterainya dan pendinginannya ada di tengahnya. Nah, terus pertanyaannya, ini kan mobil bisa buat off-road nih, apalagi banyak fungsi-fungsi off-road yang aneh-aneh. Kalau misalnya off-road, kita kena batu di bawahnya, nancep baterai, meledak apa enggak? Mercy sudah memikirkan itu dan mereka sudah naruh plat di bawah sini yang sebenarnya bukan plat. Ini adalah lapisan carbon fiber sebagai pelindung baterai dan beratnya hanya 50 kg ini. Jadi mau gesrot kayak apa bawahnya itu mereka udah ngetes macem-macem ya. Itu kuat sekali dan ini proper untuk off-road menurut mereka. Oke. Nah, bicara baterai. Baterainya ini 116 kWh, bukan baterai yang kecil. Namun, range-nya hanya bisa 473 km. Ini nggak jauh ya untuk baterai segede gitu. Kenapa? Karena mobil ini berat sekali. Mobil ini beratnya 3 ton lebih sedikit. Colokannya CCS tentunya. Buka sendiri dia. Bisa DC charging tentunya. Dia bisa di-charge DC 200 kW. Jadi bisa nge-charge kenceng juga di rest area ketika kita jalan-jalan keluar kota. Kemudian keunikan dari suatu G-Class listrik adalah ini ada pintu, ada tas di belakang sini. Yang kalau G-Class biasa adalah ban serep, kalau ini naruh tas seperti ini. Buat apa tasnya? Bisa buat naruh macam-macam tentunya. Tapi ini sebenarnya untuk naruh kabel charger. Nah, apabila Anda menemukan ada SPKLU yang mesti nyolok sendiri, nah kabelnya ada di dalam sini. Bisa juga mungkin naruh mobile chargernya di sini, itu bisa macam-macam, bisa kita taruhlah sini. Jadi ada penyimpanan luar. Jadi teringat Cherry J6. Dan karena ini enteng, pintu ini juga lebih enteng daripada yang sana, yang dengan ban serep. Dulu waktu konsep car-nya keluar, prototipe-nya keluar, selalu menyebutnya dengan Mercedes-Benz EQG. Ternyata setelah dijual ke masyarakat, namanya bukan EQG, tapi G580. Ya, pakai E aja enggak belakangnya. Kami bingung. Jadi di all new, waktu kemarin launching, di all new electric G580. Dari mana angka 580 ini? Dari tenaganya. 587 horsepower dan torsi maksimalnya 1164 Nm. Ya, kebagi ke 4 roda dan motor listriknya bukan hanya satu di belakang, bukan hanya 2 depan dan belakang. Enggak. Ini motor listriknya setiap roda 1 motor listrik. Dan mereka punya mekanisme gearbox canggih. Setiap motor listriknya punya gearbox sendiri yang bisa dioper ke low gear. Jadi satu motor listrik itu punya gearbox 2 speed, normal dan low gear buat off-road. Karena dia punya motor listrik itu kanan dan kiri berbeda, dia bisa muter yang kanan maju, yang kiri mundur atau sebaliknya, sehingga bisa melakukan ini. Sebenarnya secara fisik dari luar apa saja bedanya dari G63 yang lebih mahal ini? Ada beberapa ciri khas suatu G-Class, selain warna birunya ya. Anyway, warnanya tuh ada beberapa warna. Sebentar, kita cek. Pilihan warnanya itu ada yang paling ngejreng ini biru ini. Sisanya itu hitam, abu-abu, putih, dan putih lagi.
Tapi ciri khas yang paling kental ini sengaja mereka tidak jauh membedakan antara yang internal combustion dan listrik, karena biar yang pakai listrik itu tetap ngerasa pakai benar-benar G-Class gitu. Karena grillnya ini ada juga pilihan di luar negeri tuh grillnya yang ketutup biar lebih dragnya lebih bagus, nggak terlalu nahan angin. Tapi ini dia pakai grill yang bolong untuk Edition One ini. Kenapa Edition One? Karena baru keluar di Indonesia sekali. Kap mesinnya itu berbeda dengan G63, yang ini malah lebih tebel, ini tengahnya tuh lebih naik. Oke. Kemudian untuk meningkatkan aerodinamisnya juga mereka nambahin ini. Penting suatu aerodinamis suatu mobil listrik biar lebih hemat pada saat jalan jauh. Karena kalau Anda pengalaman pakai mobil listrik, ketika kita nyetir di atas 80 gitu, pasti pemakaian baterai lebih boros. Makanya mereka ngakalin dengan ini. Macam-macam ini. Ini contohnya buat nahan angin. Ya, velgnya juga lebih didesain untuk lebih hemat. Kemudian ini yang tadi ya, tadi ini sama kayak di internal combustion. Terus di sini juga ada tambahan lagi. Kemudian khusus untuk yang listrik ada lubang ini. Ya, ini buat aerodinamis juga biar lebih hemat. Tapi tetap mau hemat-hematnya berat 3 ton lebih dan kaca depan aja hampir rata ya kan. Oh iya, ada lagi ini biru-biru di list khas G-Class ini. Oke, dulu kami dibilang sama klub G-Class, seberapa dalam sih G-Class itu bisa nyelup air? Katanya jangan lebih dalam daripada list ini. Nah, secara resmi si G580 listrik ini dia bilang ini mobil bisa 850 mm kedalamannya. Kuncinya itu seperti ini, seperti pada umumnya kunci Mercedes-Benz. Ya, standar aja begini. Suaranya. Oh iya, ada satu lagi bedanya sama yang listrik yang intercombustion. Ini ada EQ-nya. Tulisan EQ ini. Udah, gitu aja perbedaannya. Nah, terus beda nih sama G63 nih. Dia itu nggak ada lubang kuncinya. Kalau G63 itu masih ada lubang kunci. Kalau ini nggak ada karena ini tuh kita tinggal seperti biasa mobil murah juga ada banyak yang bisa begini sebenarnya. Kunci, buka. Standar zaman sekarang iya, tapi ini G-Class loh. Nggak pakai lubang kunci. Satu-satunya lubang kunci yang ada tuh ada di belakang. Ini bisa kita congkel kalau nggak salah, bisa jadi lubang kunci. Aduh, mata nggak kelihatan. Walaupun G-Class yang ini lebih murah, tapi malah dapet TV belakang seperti ini, ya. Nggak banyak berguna sebenarnya TV belakang ini. Ini TV gede untuk ukuran deket sekali sama mata kita loh. Anyway, ini belakang posisi nyetir kami sama ya, jarak dengkul dengan jok depan, kaki tetap bisa masuk. Ini sama ada gundukan kecil sekali di bawah ini karena baterai tidak mengganggu tingginya lantai mobil ini karena pakai sasis di bawahnya. Nah, kulitnya ini berbeda, ini kayak kulitan. Ini sama bisa ngatur AC dari belakang juga, sama ada 2 buah colokan USB-C dan ada 2 lagi colokan untuk HDMI. Buat apa colokan HDMI? Untuk output ke monitor ini. Nah, ini kalau kita nyalain sebenarnya adalah MBUX-nya Mercedes-Benz yang nyambung sama depan. Jadi ini full function seperti layar depan. Kita bisa lihat ke off-roadannya juga dari sini. Info. Ya, mobilnya nggak nyala jadi tuh ada fungsi begini. Jadi yang belakang juga, aduh miring-miring, awas sih. Bisa juga lihat langsung ya penumpangnya. Masih ada AC di pilar B, lubang AC, jadi lubang AC ada di tengah dan di pilar B. Sisanya sama, ada penghangat jok. Nggak berguna penghangat jok ya kan. Kenapa dipakein itu? G-Class listrik. Oh iya, ini tuh pengaturan joknya kan baru ya. Itu tidak seperti di S-Class baru, di Mercy yang baruan. Tetap di pintu kan ngaturnya, dan ini beneran tombol dia bergeser kalau misalnya kita pencet. Nggak seperti di S-Class baru itu dia harus
apa ya, dia bukan tombol, seperti sentuh aja gitu udah bisa geser. Tapi lebih suka yang begini sih. Baik, kita nyalain dulu mobilnya. Start. Dikontak lah. Volume kecilin. Nih, ini MBUX. MBUX terbaru sih harusnya ini. Ya, ini ada fungsi off-roadan karena ini adalah suatu G-Class. Ya, dan kita bisa lihat nih ada torsi di ban kanan depan berapa banyak, ini berapa banyak. Banyak fungsi-fungsi yang bisa kita lihat di sini, bahkan posisi GPS mobil ini juga bisa kita lihat di sini. Tire pressure segala bisa kita lihat. Ya. Nah, karena ini adalah mobil EQ, mobil listrik, jadi ini ada fungsi ke-EQ-an juga harusnya. Mana fungsi ke-EQ-an? Di depan, charging, range, consumption ada di layar ini, yang juga bisa diatur pakai ini, sama bisa juga diatur pakai ini. Ada 3 cara, tapi nggak ada satupun yang pakai beneran fisik. Cuma ini kalau ini ada haptic feedbacknya sih kalau digeser-geser. Oke. Nah, ini perbedaan paling signifikan ya dari G63 sama ini adalah 3 tombol ini. 3 tombol ini yang tadinya di G63 atau di G500 ya. Nah, itu adalah untuk locker. Kalau ini bukan untuk locker. Yang tengah adalah untuk low range, untuk mengaktifkan low range ya kan. Tadi kami cerita setiap roda ada gearbox low range-nya. Ini untuk belok patah pada saat off-road saja, dan ini untuk melakukan tank turn itu. Namanya tank turn ya. Apa G-turn? Ini G-turn kali ya. Anyway, berbeda fungsinya tapi sama-sama berfungsi untuk off-road, dan ini keren sekali. Ini kalau belok ini jadi diferensial. Misalnya kita belok kanan, hanya berlaku kalau misalnya kita belok kanan atau kiri patah setirnya. Itu misalnya belok kanan hanya roda kiri yang muter, yang roda kanannya dia nahan, ngerem. Kanan belakangnya ngerem kalau kita belok kanan habis, kalau kiri sebaliknya. Nah, kalau ini ngaktifinnya agak repot, tapi dia harus menahan shifter ini. Nah, buat apa shifter pada mobil listrik? Buat ngoper regenerative braking-nya. Nah, ini ada 4 settingan regenerative braking. Oke. Ya, mobil mesti nyalain. Ngapain nyalain nih? Nah, ini baru bisa kita pindah. No recuperation, normal recuperation, strong recuperation, dan maximum recuperation. Regeneratifnya maksudnya. Nah, ini karena lagi fungsi off-road. Dengar nggak ada suara ngaung-ngaung? Karena ini ada suara-suaraan palsu. Nah, ini G-Roar Sound Experience. Nah, hilang kan suaranya? Dan suaranya itu kalau nggak salah kedengeran sampai luar juga. Di luar ada suaranya nggak? Ada. Bukan hanya di dalam kan? Ada wow. Jadi mungkin mengantisipasi customer G-Class yang masa G-Class nggak ada suaranya. Nah, ada G-Roar Sound Experience. Nah, ini juga ada, dia punya kamera 360. Nah tuh, ini kamera 360 untuk off-road. Ya, jadi pas kita lagi nginjek-nginjek batu segala itu pas arahnya ya, dan ini juga kalau kita maju dia akan menampilkan, yang di kolong menampilkan rekaman dari depan, jadi kelihatan lebih tembus pandang. Ini tombol EQ untuk shortcut yang tadi di back ya. Nah, ini EQ. Charging sekarang 88%, range konsumsinya one moment, loading data. Apa yang dia loading? Ini penting nih. Ini jarang ada di mobil listrik, namun sebenarnya fungsi penting. Ini kalau nanti udah nongol, yang loadingnya kelamaan, jadi mobil ini dia akan menghitung climate control atau AC, makainya berapa banyak baterai, ini berapa banyak baterai, seat comfort berapa banyak baterai. Nah, kalau misalnya kita matiin itu, jadi bisa nambah range berapa kilometer. Nah, ini dikalkulasi di menu ini yang nggak nongol-nongol. One moment please, katanya data is loading. Ini kan instrumen cluster kita bisa ganti juga. Bisa model off-road yang itu, navigasi. Ini sekarang kita di Mercedes-Benz Beyond, ada di Tamrin 9 kalau Anda mau
lihat-lihat Mercy silahkan datang, tuh ada aksesoris Mercy juga, tas segala macam. Rated ini juga ada. Jadi fungsi-fungsi Mercy standar lah ya. Sayangnya di Mercedes-Benz ini tidak bisa benar-benar one pedal driving. Ya, walaupun kita udah maksimalin recuperationnya, auto hold, hidup segala, nggak bisa benar-benar one pedal driving. Ya. Kami sudah nyoba EQS, EQS SUV, EQB, itu tidak ada yang one pedal driving. Apa jangan-jangan yang ini sudah? Kami nggak yakin. Dan oh iya, mobil ini juga bisa auto recuperation nih ya. Kalau kita tekan lama, dia ada intelligent recuperation yang kami sebenarnya tidak terlalu suka, karena yang mikirin seberapa kuat regeneratifnya adalah mobilnya dengan melihat jarak ke kendaraan di depan. Kami lebih senang itu, kami pikirin sendiri ya, bukan mobilnya. Jadi agak aneh gitu, kadang regennya kuat, kadang enggak. Nah, itu saja perbedaan-perbedaannya. Nah, di jok depannya ada penghangat dan pendingin jok. Memory seat ada 3, di sebelah kiri juga ada 3 memory seat. Posisi nyetirnya sama seperti yang di G63, masih enak juga. Nah, kalau kami suruh milih, memang daripada ngabisin 8,2 M mendingan 5,6 M dengan hemat. Bayangin, G-Class itu dari lahir tahun 79 yang pakai mesin 280 itu borosnya setengah mati. Ya sampai G300 saja di tahun 90-an masih borosnya setengah mati. Itu lagi G63 borosnya setengah mati. V8 4000 cc twin turbo. Ini solusi untuk tidak boros sama sekali. Namun kalau orang udah spending 5 miliaran, 5,6 M untuk suatu mobil, apakah masih mikir boros apa enggak? Mungkin mikirnya bukan boros apa enggak, environment friendly. Ini mobil lebih environment friendly, nggak ada knalpotnya. Nge-charge juga lebih nyaman, nggak kena ganjil genap. Kami sih definitely milihin sih, ya listrik deh, nggak kena ganjil genap, G-Class tapi hemat, jarang terjadi kan? Berapa kehematan listriknya? Ada mobil tesnya. Oke, kepraktisan lah. Kantong pintu masih lega, ini masih ada tempat lagi, 2 buah cup holder, ada wireless charging, ada 2 buah colokan USB-C, ada konsol tengah ini bisa buat naruh handphone juga, ada 1 colokan USB-C. Nih Mercy lagi seneng banget sama USB-C nih, ada di mana-mana. Nih clutch-nya juga lumayan lah. Terus ini ada tempat naruh apa? Koin ini ya. Dan G-Class zaman dulu sampai sekarang ya, dari SUV zaman dulu sih banyak pakai pegangan seperti ini. Bahkan Jimny pun sekarang masih ada pegangan ini buat kalau misalnya supirnya ugal-ugalan, penumpangnya bisa pegangan itu. Atau pas lagi off-road, penumpangnya ada pegangan itu. Kayak ada pengennya gitu loh. Nah, joknya tuh kayak kulitnya kurang mahal gitu loh. Pengen sih, ada pengennya. Listrik gitu, 116 kW. Range-nya nggak jauh sih. Semarang sih nyampe dari Jakarta. Oh iya, ini di interior ini jahitannya biru juga nih. Jadi lebih hijau. Biru adalah hijau yang baru. Gimana? Ini merupakan mobil yang cocok untuk Anda penggemar G-Class. Bentar, kurang lengkap. Untuk Anda orang kaya penggemar G-Class tapi tidak suka berboros-borosan dan pengen yang anti ganjil genap. Hanya 5,6 miliar saja on the road. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Ongwi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.